Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terakhir ini kita sederhana membahas tentang Islam dan globalisasi, di mana menarik jika kita kaji tentang globalisasi, faktor-faktor penyebabnya dan juga macam-macam globalisasi dan bagaimana kemudian hubungannya dengan Islam. Nah, globalisasi ini menurut pandangan dari beberapa ahli muncul karena tiga hal, baik secara terpisah atau ketiga-tiganya itu dalam satu kesatuan. Globalisasi bisa muncul karena perdagangan, di mana saat Islam dakwahnya berkembang luas, perdagangannya sampai ke Timur Tengah, sampai ke India, kemudian sampai ke Asia Tenggara, dan itu mempengaruhi secara sistem struktur nilai di beberapa lokasi-lokasi yang jauh, negara-negara yang berbeda, wilayah-wilayah yang berbeda. Globalisasi dianggap sudah berjalan dan ada di masa Rasulullah saat itu. Kemudian yang kedua adalah melalui berkembangnya teknologi transportasi, di mana ada perahu, kemudian ada kendaraan darat, mulai dari sepeda, roda 3, roda 4, kemudian sampai transportasi udara, kereta uap, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi bagaimana globalisasi itu muncul. Globalisasi adalah keterhubungan masyarakat. Simpelnya seperti itu. Keterhubungan masyarakat antara satu tempat dengan tempat yang lain yang jauh, lokasinya jauh. Nah, yang ketiga adalah pengaruh dari berkembangnya teknologi komunikasi. Nah, ini diawali dari media cetak, akta diurna, kemudian semacamnya pengumuman-pengumuman di era kekhalifahan, kerajaan di masa Yunani, dan seterusnya. Ada koran, ada kemudian berkembang menjadi TV, radio. Ini juga mempengaruhi keterhubungan masyarakat sampai pada tempat yang jauh. Nah, kemudian globalisasi ini banyak pengertiannya. Tidak hanya pengertian umum sebuah keterhubungan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, tetapi ada juga beberapa referensi tentang pengertian globalisasi. Haywood mengatakan bahwa globalisasi merupakan ketergantungan kompleks antara negara satu dengan negara yang lain, antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kemudian Anthony Giddens mengatakan bahwa adanya keterhubungan kejadian di suatu daerah yang berdampak sebuah peristiwa di daerah yang lain. Kemudian ada juga pengertian keputusan dalam sebuah negara itu memberikan konsekuensi bagi negara yang lain. Nah, ini banyak contohnya bagaimana perekonomian di China, kemudian perekonomian juga di Amerika fluktuatif, naik turunnya akan mempengaruhi negara-negara maju, negara-negara berkembang yang lain. Karena faktor faktor ekonomi, kurs, kemudian faktor ekspor impor itu mempengaruhi keadaan antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, macam-macamnya
Kita tadi sudah tahu pengertian globalisasi, kita tahu apa faktor penyebabnya, mulai dari perdagangan, teknologi komunikasi, ada teknologi transportasi yang berkembang. Kemudian kita membaginya, ada globalisasi politik, ada globalisasi ekonomi, dan juga ada globalisasi budaya. Saya kira teman-teman yang presentasi kemarin juga kaya referensi ya untuk menjelaskan hal ini. Globalisasi politik, bagaimana pengaruh Israel dan Palestina itu mempengaruhi negara-negara yang lain di sekitarnya, mempengaruhi hubungan antara Islam dengan Kristen, mempengaruhi hubungan antara Islam dengan Yahudi, bahkan juga negara-negaranya secara proximity maupun magnitude kedekatannya itu. Kemudian ada globalisasi ekonomi, bagaimana kripto, bagaimana mata uang virtual, bagaimana kemudian inflasi, deflasi, saham itu mempengaruhi kondisi perekonomian negara satu dengan negara yang lain. Globalisasi budaya luar biasa kita rasakan juga kan, bagaimana fun behavior of hedons, bagaimana budaya-budaya hedonis ya, terkesan pesta, bermain-main, tidak serius, tidak memikirkan masa depan. Kita banyak temukan di aplikasi-aplikasi, ya kan? Hedons, ya kan? Bahkan mengarah ke pornografi, penyimpangan sosial, dan lain-lain. Trend fashion of western. Jadi bagaimana fashion-fashion yang dianggap kurang baik atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Nah itu fashion tertentu, gaya berpakaian itu sedikit banyak juga mempengaruhi. Kemudian fast food culture, bagaimana budaya-budaya mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Itu pengaruh-pengaruh globalisasi budaya. Nah, bagaimana peran agama? Nah, itu penting. Agama sebagai filter agar tidak rusak, agar tidak terjerumus, agar kemudian tidak mengalami kerugian, agar tidak sakit, agar hidupnya tenang, agar tahu tujuan dan makna hidup. Itulah fungsi agama. Hubungannya dengan globalisasi sebagai pagar. Karena jelas bahwa Al-Quran itu sebagai peringatan bagi seluruh alam. Semua orang. Dalam Quran surat At-Takwir itu kan ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan globalisasi dengan mengirimkan surat-surat penanaman tauhid, dakwah ke raja-raja Romawi, ke Persia. Itu bagian dari proses dakwah. Nah di era globalized ini, bagaimana kemudian peran Islam di dunia politik, peran Islam di dunia ekonomi, peran Islam di dalam budaya itu sebagai filter agar perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, perdagangan, dan lain sebagainya tidak hanya bertujuan untuk mengejar uang, tidak hanya bertujuan untuk mengejar popularitas, ya, tidak hanya untuk menguasai kepentingan-kepentingan tertentu, kelompok ataupun pribadi, tetapi tidak melupakan ridha Allah dan juga kepentingan dakwah. Nah, ini penting untuk kemaslahatan umat. Nah, itu Islam dan globalisasi secara singkat yang teman-teman kemarin sudah mendiskusikannya dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti resumenya sedikit sekali, hanya 50 kata via Japri ke saya, semuanya Japri. Karena saya juga ingin minta maaf secara pribadi ke teman-teman, banyaknya keterbatasan saya dalam mengajar, mendampingi lebih tepatnya teman-teman dalam belajar, karena teman-teman juga sekarang mudah untuk memperoleh referensi-referensi yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf selama ini jika dalam pertemuan saya banyak khilaf, menyinggung kata-kata yang tidak pantas, perilaku yang tidak pantas.
Mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semuanya. Sehat selalu, semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dalam ruang dan forum yang lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.